Halo, ketemu lagi dengan saya di kuliah metodologi penelitian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif, bagaimana proses penelitiannya, penentuan masalah, variabel, dan paradigma penelitian. Harapannya setelah mengikuti kuliah ini, kalian akan mampu menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, di mana bahan kajian yang akan kita bahas adalah terkait dengan kedua metode tersebut. Mungkin akan lebih banyak ke metode kuantitatifnya. Nah, proses penelitian kuantitatif itu dimulai dari perumusan masalah. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana merumuskan masalah dari masalah kehidupan yang ada di sekitar kita. Kemudian dari rumusan masalah itu kita coba cari landasan teorinya. Jadi landasan teori ini merupakan rangkaian dari penelitian-penelitian terdahulu yang akhirnya mengantarkan pada penelitian kita. Baru setelah itu kalau misalnya ada hipotesis, kita rumuskan hipotesisnya. Baru setelah yakin dengan rencana penelitian kita akan mencoba mendesain tools untuk pengumpulan data. Gitu kan. Jadi kita mulai tentukan populasi dan sampelnya, kemudian kita mulai kembangkan instrumennya. Jadi instrumen yang akan kita buat, baik itu di lab atau laboratorium, ataupun dengan kuesioner, wawancara, interview, dan segala macamnya, ataupun observasi, kita harus lakukan pengujian instrumennya. Kita harus yakinkan bahwa alat, tools, atau instrumen yang kita pakai itu adalah valid dan reliable. Baru setelah itu kita bisa analisis data yang kita kumpulkan. Baru setelahnya kita bisa menarik kesimpulan dan memberikan saran. Nah, masalah itu ada banyak sekali gitu kan. Nah, yang perlu kita tahu adalah sumber masalah gitu kan. Jadi sumber masalah itu bisa kita lihat dari yang pertama adalah terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Kemudian yang kedua terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Ketiga ada pengaduan masalah dan yang keempat karena ada kompetisi. Nah, beberapa hal atau 4 hal ini bisa menjadi sumber masalah yang bisa kita temukan di sekitar lingkungan kita. Kemudian rumusan masalah itu ada berbagai bentuk. Di antaranya yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif yang merupakan rumusan masalah yang berkaitan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jadi rumusan masalah deskriptif ini itu kita lihat dari masing-masing variabelnya. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah komparatif, yaitu suatu rumusan masalah karena dia komparatif pasti adalah membandingkan keberadaan satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi minimal ada 2 variabel kalau kita mau merumuskan masalah komparatif. Kemudian yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif yang merupakan rumusan masalah yang menyatakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Gitu. Jadi kalau yang bisa mandiri cuma deskriptif, kalau yang komparatif sama asosiatif minimal ada 2 variabel. Kalau yang asosiatif itu hubungannya bisa macam-macam, bisa simetris, kausal, interaktif, atau timbal balik. Gitu. Kemudian yang pertama kita bahas adalah rumusan masalah asosiatif, yaitu hubungan simetris, kausal, dan interaktif. Yang pertama hubungan simetris itu merupakan hubungan 2 variabel atau lebih yang kebetulan muncul bersamaan gitu kan. Contohnya misalnya adakah hubungan antara kepemimpinan dengan keberhasilan organisasi. Nah itu kan simetris ya, sama ada 2 variabel itu. Atau yang kedua hubungan kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Ada variabel dependen dan independen. Contoh misalnya, adakah pengaruh antara sistem penggajian dengan prestasi kerja? Nah, itu bisa saja penggajian berpengaruh terhadap prestasi kerja. Nah, itu kalau kita bicara hubungan kausal. Yang ketiga adalah hubungan interaktif atau reciprocal atau timbal balik yang merupakan hubungan saling mempengaruhi dan tidak diketahui mana variabel dependen dan independennya. Contoh misalnya, adakah hubungan antara motivasi dan prestasi? Nah, karena kita nggak tahu ada kaitannya atau enggak antara motivasi dan prestasi itu. Tetapi mungkin kalau yang kausal tadi, bisa saja nih kalau gajinya dinaikkan, prestasi kerjanya bisa naik juga. Gitu. Agak sudah ada arahnya. Itu bedanya sama hubungan kausal dan timbal balik. Kemudian
Definisi dari variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek sebenarnya ya. Bisa orang, bisa kegiatan atau bisa barang tertentu yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Kemarin kita sudah melihat objek penelitian itu bedanya apa sama elemen atau bedanya apa sama variabel. Di sini kita bisa melihat kalau variabel penelitian itu ada banyak macamnya gitu kan. Ada yang bilang variabel terikat gitu, aku terikat, aku yang bebas itu, variabel bebas. Jadi ada variabel terikat atau variabel dependent, variabel bebas atau variabel independen, kemudian aku yang mempengaruhi gitu kan. Bahasanya mungkin bisa saja kalau misalnya variabel bebas itu adalah yang mempengaruhi gitu kan. Atau bisa juga sebagai variabel moderator. Nah, macam-macam variabel dalam suatu penelitian tuh diantaranya ada 5 ya di sini ya. Yang pertama adalah variabel independen atau variabel bebas atau variabel stimulus atau bisa sering disebut juga sebagai prediktor atau antecedent. Merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Kalau variabel dependen atau variabel terikat atau variabel output atau kriteria atau sering disebut juga kriterium gitu ya atau konsekuen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen yang terkait sama dia. Ada juga yang disebut sebagai variabel moderator yang merupakan variabel yang mempengaruhi dalam arti memperkuat atau memperlemah ya pengaruhnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi dia berada di tengah-tengah gitu kan. Sebenarnya variabel independen itu sudah mempunyai pengaruh sendiri terhadap terhadap variabel dependen. Kemudian variabel intervening merupakan variabel secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Jadi bedanya sama moderator, kalau moderator itu dia berpengaruh langsung terhadap hubungan antara dependen dan independen. Kalau intervening dia nggak berpengaruh secara langsung. Kemudian ada variabel kontrol, yaitu merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel dependen dan independen itu tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Variabel ini sering digunakan untuk melakukan penelitian yang sifatnya membandingkan. Berikutnya adalah variabel penelitian kaitannya dengan hubungan antar variabelnya. Jadi ini adalah contoh hubungan antara variabel independen dengan dependen. Jadi komitmen kerja terhadap produktivitas kerja gitu kan. Nah, kalau kita bicara komitmen kerja kan dia bisa ditingkatkan asal orangnya mau gitu kan. Tetapi kalau produktivitas kerja itu terbatas sama kemampuan manusia gitu kan. Sehingga ini yang disebut sebagai variabel dependen dan ini yang disebut sebagai variabel independen. Kemudian ada juga hubungan variabel antara 3 variabel independen, moderator, dan dependen. Jadi di antara pengaruh ini ada yang disebut sebagai kepemimpinan sebagai variabel moderator. Jadi dia mempengaruhi, bisa memotivasi kerja gitu kan. Dan bisa juga kalau termotivasi bisa saja produktivitas kerjanya meningkat. Tetapi dia tidak berperan di dalam sini. Seringkali juga ketika kita menetapkan variabel kepemimpinan itu sebagai variabel independen juga. Gitu. Jadi ada beberapa variabel independen. Nah ini tergantung desain penelitiannya mau seperti apa. Nah kalau ini adalah hubungan antara variabel independen, moderator, intervening, dan dependen. Gitu kan. Jadi intervening itu adalah sebagai perantara aja. Gitu kan. Ada namanya komitmen kerja. Jadi komitmen kerja yang tadinya adalah variabel independen bisa saja menjadi intervening ketika kita bicara penghasilan. Gitu. Nah, tadi moderatornya adalah kepemimpinan. Tapi kalau bicara komitmen kerja dan penghasilan, mungkin kita perlu tingkatkan budaya di kantor atau di lingkungan kerja, gitu kan, sehingga bisa meningkatkan komitmen kerja dan berpengaruh terhadap penghasilan ini. Nah, ini akan berpengaruh terhadap harapan hidup bagi karyawan. Nah, jenis-jenis variabel ini akan sangat tergantung dengan desain penelitian kita. Atau bisa saja nih, contoh variabel independen, kontrol independen. Misalnya nih,
pendidikan di universitas atau politeknik. Kemudian keterampilan di lapangan ini akan dikontrol, tidak ada variabel luar atau tidak ada variabel luar, berarti kita harus menetapkan materi, contoh kasus, dan lain-lain itu harus sama, sehingga keterampilan di lapangan itu standar gitu kan, nggak berubah, nggak dipengaruhi oleh faktor luar lagi gitu kan. Jadi pendidikan itu akan sangat menentukan keterampilan di lapangan karena materi, contoh kasus, dan lainnya sudah ditetapkan. Nah itu adalah contoh hubungan antar variabel. Nah ini ada paradigma penelitian. Kita di paradigma penelitiannya ada pertanyaan jenis dan jumlah rumusan masalah. Gitu. Jenis dan jumlah hipotesis, teknik analisis statistik, dia banyak sekali pertanyaan. Kalau kita tidak jelas paradigmanya, bisa saja akan menjadi sulit dalam proses penelitiannya. Sehingga paradigma penelitian ini merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti, sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang akan digunakan untuk merumuskan hipotesis, kemudian jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Nah, ini itu adalah bagian dari paradigma penelitian. Coba kita lihat contohnya nih. Paradigma penelitian, misalnya kita lihat pada paradigma sederhana seperti ini. Misalnya ini ada kualitas alat yang berpengaruh terhadap kualitas bahan atau barang yang dihasilkan. Jadi di sini bisa kita jelaskan bahwa rumusan masalahnya ada berapa nih? Bisa saja kita rumuskan masalah dengan masalah deskriptif. Jadi rumusan masalah deskriptifnya ada dua, yaitu kualitas alat dan kualitas barang yang dihasilkan, X dan Y. Tapi kalau kita bicara rumusan masalah asosiatif, yaitu terkait cuma ada satu, jadi hubungan atau pengaruh X terhadap Y. Tergantung kita mau meneliti bagian merumuskan masalahnya adalah deskriptif atau asosiatif. Kemudian teori yang digunakan ada dua, yaitu teori tentang kualitas alat dan teori tentang kualitas barang yang dihasilkan. Ini tuh sangat membantu sekali dalam penyusunan bab 1, bab 2, dan seterusnya. Jadi bab 1 kita kalau sudah bisa merumuskan masalah, mau menentukan masalahnya deskriptif atau asosiatif, atau mau dua-duanya, itu akan bisa kita turunkan akhirnya nanti ke tujuan. Terus kemudian untuk landasan teori kita bisa mengikuti ini. Jadi yang penting itu ya tentang X dan tentang Y, tidak bicara definisi proyek, gitu nggak perlu gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa landasan teori itu yang pokok aja gitu, yang terkait sama variabel kita. Kemudian hipotesis yang dirumuskan, kalau kita bicara hipotesis deskriptif ada dua, penjelasan tentang kondisi masing-masing X dan Y. Sedangkan kalau hipotesisnya asosiatif ada satu, penjelasan hubungan antara pengaruh X terhadap Y, positif atau negatif gitu kan. Kemudian teknik analisis data untuk dua hipotesis deskriptif, kalau kita pilih yang ini, bila datanya berbentuk interval dan rasio, maka pengujian hipotesisnya menggunakan t-test one sample. T-test one sample. Kalau untuk hipotesis asosiatif, kalau kita pakai hipotesisnya yang ini, bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, maka menggunakan teknik statistik korelasi produk nomor. Nah, kan berbeda kan? Jadi, hati-hati ketika merumuskan hipotesis, itu akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan analisis data kita menggunakan. Oke, itu yang terkait sama paradigma penelitian. Jadi sudah jelas sebenarnya kalau kita sudah tahu tujuannya, sudah tahu latar belakang masalahnya, sudah tahu rumusan masalah, sudah tahu tujuan, sudah tahu landasan teorinya, kita bisa merumuskan hipotesisnya dengan mudah. Tetapi ingat, ketika sudah merumuskan hipotesis, berarti analisisnya juga sesuai dengan hipotesis yang sudah kita rumuskan. Nah, kalau ini paradigma penelitian ini terdiri atas lebih dari dua variabel, tetapi hubungannya masih sederhana. Jadi hubungannya masih belum timbal balik gitu kan ya, masih lurus gitu. Jadi ini adalah kualitas input, kemudian yang X2 adalah kualitas proses, yang ketiga adalah kualitas output. Kemudian kualitas outcome itu jadi Y. Jadi digunakan untuk mencari hubungan antara variabel X1 dengan X2, kemudian X2 dengan X3, karena ini panahnya satu arah ya. Kemudian X2 dengan X3 dan X3 dengan Y.
Naik turun harga Y dapat diprediksi melalui persamaan regresi atas X terhadap Y dengan persamaan Y sama dengan A plus BX3. Karena tadi regresinya terkait sama ini ya. X3 dengan Y. Ada berapa rumusan masalah di sini? Kalau kita bicara rumusan masalah deskriptif, berarti ada 4-nya. Ada X1, X2, X3 sama Y. Terus kemudian kalau asosiatif berarti ada berapa nih? Ada 1, 2, 3. Ada X1 dengan X2, ada X2 dengan X3, ada X3 dengan Y. Jadinya begitu ya, kalau deskriptif. Kalau deskriptif ada 4, kalau asosiatif ada 3. Jelas ya sampai di sini. Berikutnya, paradigma ganda dengan 2 variabel independen nih. Nah, sekarang ini udah bolak-balik nih. Ini sama X1 sama X2 kita hubungkan juga nih. Jadi F3. Jadi paradigma penilaian ini terdiri dari 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, tetapi hubungannya masih sederhana. Digunakan untuk mencari hubungan antara X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Mungkin nanti rumusan persamaan regresinya bisa Y sama dengan A plus BX1 plus B1, X1 plus B2, 2 gitu ya mungkin. Kalau suruh menentukan rumusan masalah deskriptifnya tetap ada 3 ya, X1, X2, dan Y. Kalau asosiatif ada berapa nih? Ada 1, ada 2, ada 3 ya. Ada 3 rumusan masalah asosiatifnya. Kemudian ini yang berikutnya adalah paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Ini sering banget dipakai. Jadi kalau kita punya variabel lebih banyak itu akan lebih menarik penelitiannya. Jadi hubungan antara variabel X1 dan Y, kemudian X2 dan Y, X3 dan Y, X1 dan X3, X1 dan X2, X1 dan X2 dan X3. Jadi kalau bicara rumusan masalah deskriptifnya ada 4. Kalau bicara rumusan masalah asosiatifnya ada berapa nih? 1, 2, berapa nih? X2 dengan Y, X3 dengan Y, X1 dengan Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi ada 4 rumusan masalah deskriptif dan 6 rumusan masalah asosiatif. Regresi sederhana dan ganda serta korelasi dapat diterapkan dalam praktik ini. Kita bisa pakai analisis regresi dan korelasi. Kalau ini paradigma penelitian ganda dengan 2 variabel dependen. Ya. Jadi kalau ini berarti variabel rumusan masalah deskriptifnya ada 3, rumusan masalah asosiatifnya ada 1, 2, 3. 3 juga. Oke, berikutnya ini paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 variabel dependen. Nah, ini udah bolak-balik nih, banyak sekali hubungannya. Jadi ada 4 variabel, 4 rumusan masalah deskriptif dan ada berapa nih? Ada R-nya ada 6 ya. 6 rumusan masalah hubungan sederhana atau asosiatif. Ini juga sama ya kasusnya. Jadi tergantung nanti ketemu variabelnya seperti apa gitu kan. Kalau ini juga sama, ada 4 rumusan masalah deskriptif dan 6 rumusan masalah asosiatif. Nah, hasil analisis masalah terhadap rendahnya produktivitas lembaga misalnya. Jadi ini tuh ada banyak faktor gitu kan. Terus kemudian pengaruhnya terhadap motivasi kerja, kemudian terhadap penampilan kerja dan produktivitas kerja. Nah, ini contoh paradigmanya. Jadi ini ada variabel-variabelnya atau rumusan masalahnya. Nah, kalau ini metode penelitian kualitatif itu kita lebih ke fokus ke masalahnya beda gitu ya dengan kuantitatif. Ada 3 kemungkinan terhadap masalah kalau di penelitian kualitatif itu. Yang pertama adalah masalah yang dibawa oleh peneliti tetap sehingga sejak awal hingga akhir penelitian sama. Judul proposal dan judul laporan akan sama. Bisa juga masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dalam arti tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan.
bisa juga yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah masuk lapangan berubah total sehingga harus diganti. Jadi yang pertama tadi ini masalahnya setelah diteliti tetap, yang kedua masalahnya berkembang atau lebih mendalam, yang ketiga masalahnya harus diganti karena memang berbeda setelah masuk ke dunia penelitian. Jadi kalau penelitian kualitatif itu bisa sangat fleksibel ya, sesuai dengan situasi di lapangan. Nah, berdasarkan level of explanation suatu gejala di penelitian kualitatif itu juga terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang deskriptif itu suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan untuk memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Jadi dia menjelaskan gejala yang ada dalam penelitian dia. Kalau komparatif, suatu rumusan masalah yang membantu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini juga harus memiliki 2 variabel atau 2 lokasi tempat penelitian ya, sehingga bisa dibandingkan. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif merupakan rumusan masalah yang membantu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial dan domain satu dengan lain. Ini sama juga sama di penelitian kualitatif. Jadi kalau komparatif dan asosiatif paling nggak ada 2 yang harus dibandingkan gitu. Kalau kita bicara rumusan masalah asosiatif itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu menjadi hubungan simetris jika hubungan suatu gejala yang munculnya itu bersamaan, atau hubungan kausal jika hubungannya bersifat sebab akibat, dan resiprokal atau hubungan yang saling mempengaruhi. Kalau bicara penelitian kualitatif, tentunya objek penelitian dan metode penelitian yang akan digunakan jauh lebih mendalam dibandingkan penelitian kuantitatif. Nah, pada penelitian kualitatif ini, rumusan masalah fokus dalam proposal itu didasarkan pada tingkat kebaruan. Jadi informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial di lapangan. Makanya bisa saja berubah di tengah jalan. 4 alternatif dalam menentukan fokus ini bisa ditentukan dengan menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan, atau menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu atau organisasi domain. Bisa juga menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan iptek. Dan yang terakhir bisa menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Nah, judul penelitian kualitatif ini juga agak lebih menarik ya, lebih unik gitu ya. Misalnya nih, karena masih di bawah penelitian masih bersifat sementara dan bersifat umum gitu kan, maka judul penelitian kualitatif yang dituliskan dalam proposal biasanya juga bersifat sementara kayak tadi, bisa saja berubah di akhir penelitian. Judul penelitian kualitatif ini hanya digunakan sebagai pegangan bagi peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti. Sehingga teori yang akan digunakan, instrumen penelitian yang akan dikembangkan, itu menentukan teknik analisa data dan penarikan kesimpulan. Kemudian judul penelitian kualitatif tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti, tetapi lebih pada usaha untuk mengungkap fenomena pada suatu situasi sosial secara luas dan menyeluruh gitu ya. Serta biasanya malah digunakan untuk menentukan hipotesis teori gitu, atau teori. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu hipotesisnya ditentukan di awal, kalau penelitian kualitatif itu justru hipotesis itu di akhir, sehingga dari hipotesis kita bisa menemukan teori di penelitian kualitatif. Oke, ini untuk tugasnya mungkin nanti bisa kita bahas di kelas. Mungkin itu yang bisa saya share dalam video ini. Kurang lebih mohon maaf. Sampai ketemu di video-video yang lain.